Ada nggak orang lagi tidur terus bangun tidur dia mau sholat malam, pakaian tidur nggak diganti, dia pakai pakaian tidur. Dia siap nggak mau menghadap Allah tuh? Enggak. Masa pakaian dipakai tidur buat menghadap Allah? Mau nggak menghadap tamu pakai pakaian buat lagi tidur? Kena ini. Nah itu menghadap Allah. Jadi ada pikiran perasaan tuh membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap deh, ikutin. Kayaknya penting. Kalau udah dapat, saya juga baru dapat mau bagi-bagi nih. Bagi-bagi saudara family ya. Jadi begini, kita menghayati sholat itu. Jadi waktu sholat kita betul-betul merasakan sedang apa? Sedang menghamba kepada Allah. Sedang menghadap Allah. Kalau diundang Bapak Ibu menghadap presiden, Ibu menghadap istri presiden kali ya. Sebelum seminggu udah siap ya. Udah siap kan? Diundang sama presiden. Presiden yang paling baik ngundang orang tuh Gus Dur. Dulu istana tuh angker, feodal. Sana mesti pakai jas, pakai dasi. Orang pakai sarung diusir. Feodal semua zaman semua. Ahmad Gus Dur digusur semua tuh. Habis feodal. Semua ustadz kiai diundang ke sana. Apalagi bulan puasa diundang semua buka puasa itu. Mau pakai sendal jepit, mau pakai sarung masuk ke istana. Itu zaman Gus Dur. Dihabisin itu feodal sama Gus Dur. Saya cerita itu. Kalau kita mau menghadap Allah gimana gitu kan? Ada nggak orang lagi tidur terus bangun tidur dia mau sholat malam, pakaian tidur nggak diganti, dia pakai pakaian tidur. Dia siap nggak mau menghadap Allah tuh? Enggak. Masa pakaian dipakai tidur buat menghadap Allah? Mau nggak menghadap tamu pakai pakaian buat lagi tidur? Kena ini. Nah itu menghadap Allah. Jadi ada pikiran perasaan tuh membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kalau mau ketemu raja apa presiden, wudhu dulu nggak? Wudhu nggak ngadep presiden? Ya enggak, mau ngapain? Dia manusia biasa. Menghadap Allah, wudhu. Apa itu wudhu? Bersuci. Apa yang disucikan? Muka. Betul, muka. Tapi niatnya bukan muka. Yang di dalam kepala. Dibersihin pikiran. Lagi wudhu itu, kalau saya wudhu dari atas ke bawah. Enggak bolak-balik, enggak. Saya bukan lagi nyuci. Lagi bersihin yang di dalam. Bersihin otak. Mengabdallah biar pikirannya fokus hanya kepada Allah. Jadi kalau ngebuang bolak-balik enggak? Ya buang begini. Dari atas ke bawah buang. Itu. Kalau saya wudhunya gitu. Mau ikut boleh, enggak boleh, bebas. Tapi begini saya niat apa? Bukan membuang kotoran yang di muka, udah mandi kan. Kalau habis mandi terus wudhu, bersihin dulu, keringin dulu, keringin. Cuci muka, di muka ada air nggak? Ada yang dikeringin. Kalau kita nggak keringin, kita wudhu, campur air wudhu sama air mandi. Mustakmal namanya. Di fikih Syafi'i itu air mustakmal nggak boleh. Ini yang di muka kalau nggak dikeringin, campur nggak air wudhu? Kalau nggak dikeringin, campur. Kan ada anduk. Udah mandi, keringin semua, baru wudhu. Kalau nggak pakai anduk, nunggu biar dikering. Kalau masih ada air berarti kecampur. Kecampur nggak? Campur. Pakai ini dikit-dikit. Fikih, ya fikih kan pendapat manusia. Yang bikin fikih itu siapa? Ulama. Ulama itu manusia sama. Ada ilmunya banyak, tinggi, ada yang kurang, ada yang jujur, ada yang tidak. Jadi kalau kita fikih harus kembalikan ke Quran.
Ukurannya Al-Quran. Pegangan teguh, pegangan yang paling adalah Al-Quran. Orang kafir boleh nggak pergi haji ke Mekah, ke Madinah? Tolong dijawab. Nggak boleh orang kafir masuk. Kalau Syiah kafir, kenapa Saudi izinkan dia haji, umroh? Malah jadi pengurus Robito Islam. Udah saya nggak ngajak ke Syiah. Jadi Ahlus Sunnah sampai mati. Jangan ikut-ikut ngapirin Syiah. Tahu aja enggak? Tahu nggak tentang Syiah? Nggak tahu. Pasti bilang apa ya? Katanya Ustaz, katanya. Jadi jangan lihat orangnya, lihat apa yang disampaikan benar apa tidak. Kalau diajar saling benci, apa itu Islam? Bukan. Sekarang lihat di YouTube. Kiai ngantem kiai, banyak nggak? Banyak di YouTube. Itu diadu dari luar. Diadu. Habib sama Habib diadu. Habib yang jujur dikafirin. Saya ngomong padanya, jangan lupalah, tolong jangan lupa. Sebarin boleh, udah banyak yang nyebarin. Bahwa meninggal, kalau kita udah wafat, yang diterima Allah itu cuma satu, nggak ada yang lain. Apa kita yang diterima? Amal? Enggak, amal udah diterima, udah langsung dikirim. Amal kita langsung ditransfer. Sekarang nih kita ngaji di sini nih amal soleh, terus langsung ditransfer ke bank kita di akhirat. Semua kita punya bank, duitnya namanya pahala. Di dunia duitnya rupiah, di Indonesia duitnya rupiah. Keluar Indonesia rupiah nggak laku, tukar ke dolar. Punya rupiah di akhirat nggak laku, rupiahnya tukar ke pahala. Duit akhirat namanya pahala tuh. Bisa bayar utang, bisa bayar denda kalau kita zolimin orang. Dari uang kita, pahala kita yang ada di bank amal di akhirat dipotong buat ganti rugi ke orang itu. Jadi kalau dizolimin orang jangan marah, diganti tadi akhirat, dibayar yang zolimin tuh. Iya. Di situ dulu ada kejadian mana? Kecapi, mana Kecapi? Sana ya. Sebelum Pondok Gede ya, belakangan. Itu pernah ada orang di penjara 2 orang, Sengkon sama Karta. Di Keranggan situ. Udah berapa tahun, belasan tahun ya. Hampir 15 tahun gak salah, baru ketahuan dia gak kebunuh. Yang satu udah mati TBC di penjara tuh. Habis belasan tahun, yang ngebunuh ngaku di orang di situ di Kecapi, kampungnya di Kecapi situ, ngaku saya yang bunuh tuh dulu. Sadar dia, ngaku dia. Nah ini orang yang udah di penjara, udah sampai paru sakit, yang zolimin siapa? Dizolimin nggak? Korban anak istrinya pada susah, belasan tahun susah, karena korban rekayasa. Ini kerjasama oknum polisi. Kalau polisi nggak boleh sebut, oknum aja. Sebut ya oknum. Kan dibikin sandiwara itu. Yang bunuh nih Sengkon sama Karta, caranya begini. Nah terus nanti di akhirat, hei Sengkon Karta, maafin nih polisi yang jeblosin kamu. Ada nggak begitu? Nggak ada. Dihukum tetap. Di sana naik banding, ada pengadilan di akhirat nanti. Itu namanya Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah itu. Pengadilan otomatis, nggak pakai sidang, komputer cuma terbuka semua. Manusia bikin komputer apa menemukan? Menemukan, nggak bikin besi-besinya benar. Tapi semua apa yang terjadi itu bikinan Allah. Suara saya ini kan nggak hilang. Direkam sama sarjen di alat di besi. Suara saya nempel gak di besi? Di HP nempel gak? Dibuka keluar gak? Siapa yang takdirkan suara gak hilang? Bisa nempel di besi, bisa nempel di plastik. Buka keluar. Filmnya bisa keluar juga, muka orangnya. Yang bikin siapa itu? Allah. Manusia menemukan. Itu kekuasaan Allah. Semua tuh teknologi canggih-canggih itu bikinan Allah. Manusia ngerakit, membentuk pakai akal pikiran, ya kan? Akalnya, otaknya siapa yang bikin? Allah. Jadi yang dipuji siapa? Allah. Jelas ya? Oke, sini lari ke masalah.
Saya nggak mau bicara politik, tapi kita nggak bisa lepas dari politik. Kalau kita nggak ngerti politik, kita dipolitikin. Mau ngerti politik atau mau dipolitikin? Sekarang udah dipolitikin semua ini, kebanyakan ini udah bersih kali kepalanya. Di sini ada Syiah kafir, Syiah kafir. Apa udah buktikan Syiah kafir? Enggak, katanya. Loh, tapi yang ngomong Ustadz pakai sorban dibeli situ di toko buku. Ketika wafat, kita mati, yang diperiksa Allah. Ketika kita pulang menghadap Allah, yang diperisi apa isi pikiran kita, apa isi hati kita. Itu ingat. Ayatnya itu Asy-Syu'ara 88-89, kan saya udah bilang gak boleh lupa. Ayo kita baca bareng, masih hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa artinya itu? Hari tidak berguna lagi harta benda, pangkat-pangkat, ustadz, apa titel-titel, gak ada. Yang berguna hanya siapa yang menghadap Allah dengan qalbin salim. Apa tuh qalbin? Qalbu, apa tuh qalbu? Pikiran dan perasaan. Salim, selamat. Pikirannya gak ada sampah-sampah. Maksiat itu sampah-sampah. Sampah benci sama mertua, benci sama besan, benci sama ipar, benci sama Syiah, benci sama Wahabi, benci sama Ahlus Sunnah. Gak boleh itu, semua muslimin. Gak boleh dibenci. Gak bakal masuk surga kalau di hati masih ada kebencian kepada orang Islam, siapapun dia. Saya kasih bukti. Wahabi gak kafir, Syiah gak kafir. Kalau Syiah kafir gak boleh masuk Mekah. Dia pergi haji, umrah paling banyak dia. Banyak Indonesia, terus dia paling banyak. Dan paling akhlak. Sama seperti orang Indonesia, tidak ganggu orang lain. Jadi sekali lagi, apakah kalau kita mati ditanya apa mazhabmu? Enggak. Dan mazhab enggak wajib. Kalau saya ditanya, Ustaz mazhabnya, mazhab Nabi Muhammad saya. Ada dalilnya di Quran. Atiullah wa atiur Rasul, taat pada Rasul. Itu mazhab. Apalagi Muhammadun apa? Uswatun hasanah. Uswatu apa? Teladan. Teladan itu apa? Ya mazhab. Saya ikut Nabi Muhammad. Kafir enggak? Ya sudah. Ada enggak di Quran Imam Syafi'i ke Maliki, Hanafi? Di Quran, di hadis enggak ada. Mau ikut boleh, mereka orang alim. Saya enggak ada, saya debunya kecil. Imam Syafi'i itu alim, kitabnya aja luar biasa banyak. Tapi dia bukan Nabi, bukan Tuhan. Paham gak tuh? Yang mengikat apa? Yang mengikat kita gak boleh berubah. Quran. Sholat duha. Ada yang bilang sahih hadisnya, ada yang bilang doif. Ya mau sholat lah, gak apa-apa. Tapi kalau saya ngambil yang pasti, yang tidak beda dan ada di Quran, apa itu? Sholat tahajud. Insya Allah sudah berapa puluh tahun saya nggak tinggalin itu, karena saya yakin perintahnya ada di Quran dan hadisnya sahih. Udah pasti itu. Dan kalau kita sholat tahajud tenang, siangnya tuh hati tenang. Sebab itu namanya kalau di mazhab Syafi'i disebut sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Kenapa muakkadah? Karena Nabi nggak pernah tinggalin. Dan perintahnya di Quran, di ayat-ayat lain ada lagi di surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil isinya itu soal sholat malam. Wahai yang berselimut, tinggalkan selimutmu, bangun, ambil wudu, menghadap Allah Tuhanmu yang penyayang. Al-Muzammil. Sampai mau tidur baca itu, insya Allah berapa kali bisa mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah itu sedetik, 2 detik, mukanya nggak kelihatan. Kalau dia mau ngasih itu apa-apa, kadang-kadang ada tulisan tangannya, hanya sebentar. Jadi ada orang cerita untuk Rasulullah ngobrol lama, bohong tuh. Sebentar aja. Insya Allah bisa. Udah jelas ya. Kita meninggalkan Al-Quran. Nah, kita masih masalah sholat khusyuk. Nanti kita ke sana ujungnya nanti. Akan ke sana. Di surat Muhammad ayat 24. Tolong dicatat lah. Ini Quran. Kalau Quran bukan katanya, penting. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak ada di diktat, nggak ada ya. Di diktat yang lama adanya. Diktat meraih kebahagiaan dunia akhirat. Surat Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala, apakah mereka tidak memperdalam pemahaman Al-Quran, ataukah hati mereka telah dikunci, udah digembok, dikunci, nggak mau dengerin Al-Quran. Ya udah, Quran dibaca doang. Disuruh di ayat ini ya tadabbur. Pahami isinya apa. Saya kasih contoh. Banyak salah paham. Bapak ibu dengar kalau orang bercerai mati 4 bulan 10 hari atau cerai hidup talak, kan masih iddah kan? Tolong jawab yang benar. Iddah tuh ngapain? Sekarang nih ngapain kalau iddah? Hah? Nggak boleh keluar rumah kan? Iya, itu salah. Makanya baca, pelajarin. Keluar rumah boleh, yang nggak boleh bersenang-senang, berdandan-dandan. Kalau suaminya meninggal, ibunya kerja, nggak boleh keluar rumah, mau makan apa anaknya? Ustadz mau kasih makan. Di agama bukan disuruh tidak boleh keluar, tidak boleh senang-senang. Kalau habis suami meninggal terus pakai make up, jalan-jalan pakai baju baru, orang bilang apa sekampung? Terus disenang suaminya meninggal tuh. Emang udah nakal nih dari dulu. Akhirnya jadi orang di kampung berdosa semua. Sama besan jadi putus hubungan. Agama tuh menjaga gitu supaya tidak ribut, supaya tidak ada kebencian. Disuruh sedih. Kalau memang gak sedih habis berantem lagi pura-pura sedih, masih dapat pahala. Pakai akal coba. Bagus gak ajaran Islam? Bagus supaya damai. Suami meninggal sedih, kan enak dilihat orang. Jadi gak ada gosip, gak ada fitnah. Hubungan sama besan sama mertua jadi baik. Ajarannya bagus gak? Tapi setelah paham. Kalau gak paham gimana mau ngamalin? Ayo wajib idah begitu terus. Ajarin dong maksudnya apa. Hubungan dengan pihak lain orang kampung jadi gak bikin gosip. Islam itu mencegah kejahatan. Itu aja satu paham. Udah jelas selama ini kita salah, nggak pakai otak, pakai katanya. Saya supaya nggak diributin, boleh cerita sama kiai, sama ulama apapun. Menurut saya di Quran buka puasa itu gelap malam. Lihat di Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 138, 37. Selama ini seluruh dunia ada di negeri Arab. Buka puasa matahari masih melotot. Di Quran gak dibilang buka puasa sampai maghrib. Buka puasa sampai malam. Lail. Wati musyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Lail. Lail tafsirnya ada di surat Yasin. Wa ayatul lail. Tandanya lail malam. Nasrahu minhun nahara. Kami singkirkan siang, faizahum muslimun, terus gelap. Nah itu buka puasa. Mundur kira-kira 14 menit doang. Yaudah, kalau saya salah tangkap nih. Ada di Quran, tanya semua kiai boleh. Mau kumpul di mana? Ayo, saya bawa Quran. Masih beriman gak sama Quran? Apa lebih beriman ke fikih? Yang bilang sampai maghrib siapa? Fikih. Ini Quran. Mana yang mau diikut? Ini saya jadi sebab pakai bahasa begini karena orang tuh berpegang teguh kepada fikih, tidak berpegang teguh ke Quran. Fikih itu nggak salah, cuma itu penafsiran manusia, pemahaman manusia 700 tahun yang lalu. Ada nggak di kitab fikih zakat sarang burung, zakat susu? Nggak ada. Padahal itu wajib, sedekahlah semua rezeki yang kuberikan. Tapi banyak. Lebih dari 60% objek zakat belum dipikihkan. Saya mau ajak MUI ini, keluarkan fikihnya. Madu, susu, hasil hewan itu 10%, ada hadisnya. Tapi belum ada fikihnya. Itu fikih 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu. Dan barang yang ada di negeri Arab, nggak ada di situ
zakat salak, zakat duku. Tuh di Sumatera kalau ngalap duku tuh tontonan itu. Nggak ada di kitab duku. Jadi nggak ngeluarin zakat. Di Quran ada. Nggak disebut duku, hasil tanaman. Udah itu contoh saja. Ini nanti tempat-tempat lain lah. Kita kembali ke masalah kita. Menghayati sholat. Begitu. Tadabbur Quran itu udah paham ya. Itu al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan ragu-ragu terhadap kebenaran. Kalau ngikutin fikih ya ragu, belum lengkap. Bukan fikih itu salah, saya nggak nyalain fikih. Itu dibikin 700 tahun yang lalu. Banyak sudah berubah. Itu pendapat manusia, manusia Rasul bukan. Manusia Nabi bukan. Bukan, yang Nabi Muhammad. Jadi fikih dihormati, imam-imam itu ulama besar kita hormati, tapi mereka bukan Tuhan. Pendapatnya bisa berubah, begitu. Yang harga mati Al-Quran. Satu huruf satu kata nggak bagaimana nama Quran, kafir. Nah itu jangan fikih kita kafir, salah tuh. Fikih memang berubah. Nabi ada yang sahih, ada yang tidak. Hadis Nabi yang udah Quran ini nggak boleh dikurangin, nggak boleh benci ke Quran. Kemarin di radio saya sampaikan itu, orang Muslim yang benci kepada hukum Islam batal Islamnya. Bilang banyak orang Islam benci kepada hukum pidana Islam, katanya sadis. Apanya yang sadis? Maling potong tangan, pembunuh dibunuh. Bukan sadis, justru itu paling peri kemanusiaan. Kenapa? Dipotong tangan jarinya. Ada pendapat ulama, ada yang bilang tangan, ada ulama yang bilang jari. Ada pendapat jari, menafsirkan Qurannya berbeda. Jari doang ada. Walhasil itu tujuan pidana Islam itu untuk mencegah agar tidak ada pencuri baru, tidak ada lagi maling baru, tidak ada lagi koruptor baru, tidak ada lagi pembunuh baru. Jadi anak-anak yang di SD, SMP, SMA itu niat nggak mau korupsi, nggak mau jadi pencuri, nggak mau jadi pembunuh, takut. Kan mencegah kan. Kalau sekarang kan dibiarin orang mau mencuri, mau bunuh orang, ketahuan ditangkap. Jadi dibiarin orang salah, ntar dihukum. Itu hukum manusia. Kalau hukum Allah dicegat agar anak-anak tidak ada niat ingin mencuri atau membunuh. Lihat indahnya hukum Islam. Yakin gak sekarang hukum Islam indah? Yakin. Benci kepada hukum pidana aja, satu aja kepada hukum Allah benci, itu yang kafir. Kalau nggak ikut fikih enggak. Jelas ya. Dan lagi pula fikih itu nggak ada masalahnya nggak khilaf, semuanya khilaf. Ada bilang boleh, ada bilang nggak boleh. Semua fikih isinya itu. Kita ambil yang dekat ke Quran. Jelas sudah. Jadi kalau ditanya apa kita mau di akhirat nanti, malaikat ditanya apa kita mau, fikih digebuk sama malaikat. Yang benar apa? Al-Quran. Ini enggak, siapa melanggar fikih dianggap kafir. Lain mazhab kafir. Gimana sih? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Emang Hanafi itu Tuhan? Nabi juga enggak. Ulama besar yang kita hormati. Tapi bukan ditaati habis. Boleh enggak saya hari Senin saya mazhab Syafi'i, besok hari Rabu saya mazhab Hanafi? Ya boleh aja kalau dalilnya lebih kuat. Bukan cari yang gampang. Cari yang lebih benar. Itu. Baiklah, masalah kita bukan itu sekarang. Masalah kita sekarang ini. Kita lagi bahas menghayati sholat. Diktatnya disimpannya, boleh dikopi bagi-bagian orang. Jadi sudah jelas kita kembali ke akhirat bawa apa? Bawa kolbun salim. Kolbu itu apa? Hati. Di hati ada apa? Ada pikiran, ada perasaan. Ada pikiran, ada perasaan. Kuncinya hati. Menurut siapa? Bahwa ini Ustaz Zain bilang semuanya nggak guna. Kalau menghadap Allah udah mati, nggak berguna apapun. Yang diterima Allah, yang dinilai Allah apa? Hati, kalbu anjing ya, kolbu. Kolbu itu ada pikiran, ada perasaan. Kalau kolbunya bersih, di Quran disebut illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah membawa pikiran bersih, tidak bawa benci, tidak bawa dendam. Hidup itu disuruh kolbun salim. Jangan mati kalau belum bersih hati.
Yang bisa bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan perasaan, ibadah. Terutama sholat. Nah sholat yang mana yang bisa bersihin pikiran? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang khusyuk, bisa khusyuk gimana? Ini ada pendapat. Sekali lagi bilang Quran bukan pendapat pribadi. Cuma cara. Kita nggak ngajarin hukum, ngajarin cara. Hukum dari Allah. Ini cara supaya bisa sholat khusyuk. Rakaat pertama, sekali lagi ini pendapat ya. Mau ikut boleh nggak apa-apa. Mau ganti di rakaat kedua boleh. Pikiran kita memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Sebelumnya habis Allahu Akbar baca Fatihah, baca surah, di dalam tengah-tengah itu supaya pikiran gak kemana-mana, difokuskan pikiran kita bahwa kita banyak dosa. Ingat dosa kita. Itu ilmu yang paling penting. Sebenarnya saya gak bilang dari Allah, tapi banyak dari hadis yang menganjurkan seperti ini. Di Quran juga menganjurkan kita menghadap sama Allah. Dalam hati ngaku saya kotor Tuhan ya Allah. Tapi menghadap tuh bukan mikirin dosa orang, bukan menghapirin orang, pikirin dosa kita. Dosa kita dari muda sampai ginari. Nah itu kalau kita sudah mikir ke situ sedang menghadap Allah, itu benar, itu namanya zikir. Jadi sholat itu isinya zikir. Bapak yang wajib kita baca Fatihah dengan surah pendek kita baca. Tapi dalam itu kan pikiran berpikir supaya gak mikirin ATM, mikirin makan apa ntar gak bakal datang kalau kita isi dengan rasa bersalah, rasa bersalah sama Allah. Nah kalau kita pikiran kita ke situ kita khusyuk, takut sama Allah, merasa takut, merasa kecil, lagi sholat. Itu isinya sholat. Nah nanti yang kedua atau ditukar juga boleh. Merapa ingat Allah Maha Besar. Allah itu pohon kayu itu banyak tuh, kayu rambutan ada situ, kayu lempeng situ. Itu kayu bikin lengkeng, bikin rambutan, bikin durian, bikin anggur, bikin macam-macam. Kayu bukan pohon tuh. Kayu bisa bikin buah-buahan. Yang bikin buah-buahan kayu apa yang bikin kayu? Allah bikin kayu sampai jadi tinggi pohon. Asalnya bijinya segede apa? Kecil, biji lengkeng kecil, biji mangga gede dikit, udah tinggi besar, jadi kayu. Bisa bikin rumah dari tanah. Dari tanah ada pabrik lengkeng, ada pabrik rambutan, pabrik durian, pabrik anggur. Ada nggak? Pabrik itu pakai kayu, pohon. Siapa yang bisa bikin itu? Allahu Akbar. Nah, ingat ke situ. Kebesaran Allah, keagungan Allah, rahimnya Allah, kebaikan Allah. Ini kita ada di sini, dituntun Allah nggak? Dituntun Allah. Kalau nggak dituntun Allah nggak nyampe. Emang nggak ada gangguan, nggak ada ranjau. Banyak yang ganggu. Yang ngapirin saya juga banyak. Saya nggak pernah. Yang ngapirin saya baik-baik aja. Tuh dulu di bawah situ tuh ada yang tukang ngapirin saya tuh. Udah banyak meninggal, kesian. Dia mau bangun masjid, minta permohonannya kedutaan Saudi. Waktu itu saya kerja di kedutaan Saudi. Saya yang ditugaskan untuk meninjau. Itu si digonceng di bawah. Sampai di situ udah janji, saya tanya siapa saya Zain Muhammad Al-Hadi. Terus saya periksa ini tanah wakafnya, mana surat wakafnya, nggak ada, bikin. Mana susunan panitia, bikin. Tanya semua, kasih syaratnya ini. Terjemahin ke bahasa Arab. Ntar saya nggak bisa nerjemahin. Dia bisa bahasa Arab tapi nerjemahin nggak bisa. Bawa ke kantor saya, ntar saya terjemahin. Datang ke bawah, saya betulin semua, saya rapiin, saya terjemahin. Nih, nggak usah bayar, gratis. Kenapa? Masjid. Udah selesai pegawai saya, Ustadz kok bekasih gratis ya? Kan dia ngapirin Ustadz, musuhin Ustadz di mana-mana pidato. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan saya. Ini kan masjid urusan umat Islam. Kalau saya nggak bantu, saya dosa. Itu kan dia mau bikin masjid, berbuat baik. Saya bantu sampai habis, sampai dapat. Wassalam. Urusan saya pribadi sama dia, udah saya maafin. Saya contoh kita kalau bisa begitu, saya bukan bangga, saya terpaksa bercontoh.
bahwa saya menyampaikan saya sendiri sudah ngamalkan. Buat apa kita benci? Apa hasil keuntungan dari benci? Enggak ada, kita yang rusak. Hati kita jadi busuk. Sedangkan meninggal yang diperiksa Allah hati. Apa isi hatimu? Ada benci sama mertua, sama ipar, maaf ya, tangga atau siapapun, buang dari sekarang sebelum mati. Jangan bawa mati. Kalau penyakit badan nggak dibawa ke akhirat, karena adanya di badan, badannya dibuang di sampah. Dibuang nggak orang mati? Tapi nggak di sampah, dikubur karena bau. Kalau sampah nggak begitu bau, tapi kalau lama bau juga. Itu badan kita itu dibuang, dipendang, dibuang, bau, dikubur lagi. Kanker itu penyakit ikut mati situ, nggak kebawa ke akhirat. Ini pusing kalau badannya sakit. Obatin aja, nggak sembuh nggak apa-apa, ntar juga udah mati sembuh. Ada nggak orang mati sakit badan? Nggak ada. Begitu mati sembuh. Yang tidak sembuh apa? Penyakit jiwa, penyakit hati. Apa aja coba penyakit hati? Kumpulin supaya tahu. Benci, dendam, sebel, kesel, apa lagi? Sombong, pelit, apa lagi? Hah? Ya, apa? Ngiri, betul, hasud. Tukang ghibah, nyeritain kejelekan orang, kejelekan dirinya nggak diurus. Apa lagi? Fitnah, ngadu domba. Itu semua timbul dari panca indera, dari mata, dari telinga. Dengerin gosip, besok ngeluarin. Dengerin fitnah, besok ngeluarin. Dengerin ghibah, itu semua. Dijaga mata, telinga. Pilih orang yang baik. Bergaul zaman akhir zaman ini, pilih orang yang baik. Yang qalbun salim. Kalau enggak kita ketularan. Kalau enggak bisa betulin dia, menjauh. Tapi kalau bisa nguasain supaya dia ikut kita boleh. Jangan sampai kita ikut dia. Jangan sombong, nggak boleh juga. Berasa paling benar juga. Jangan. Orang mungkin salah di sisi lain, di bab lain salah, di sisi lain dia baik, dia bangun malam, dia sedekah banyak, kita nggak tahu. Jadi jangan suuzon juga. Tapi waspada, jangan ketularan. Kita udah nggak pusing sama para mazhab pusing. Yang kita semua saling jaga qalbun salim, saling tegur qalbun salim. Percaya sama saya. Kalau udah Quran nggak percaya juga, amit-amit sudah. Quran menyatakan meninggal yang diterima Allah cuma satu, yang membawa hati bersih. Bukan mazhab. Nggak ada malaikat kamu mazhab apa. Yang diperiksa sama Allah hati bersih. Kalau hatinya ada masih nyimpan dendam, nyimpan benci, masih sombong, ngapirin orang, nyalain orang, tidak langsung ke surga. Masuk rumah sakit dulu. Dibersihin di rumah sakit. Bahasa halus. Saya nggak berani bahasa yang kasar-kasar. Dikit. Beneran itu. Orang Islam semua ke surga. Tapi tidak boleh masuk surga kalau belum hati bersih. Nanti berantem di surga gimana? Rusak dong surganya. Di surga nggak ada orang lagi berantem. Semua orang udah yang ada di sana hati bersih. Orang nggak punya dendam, nggak punya benci. Semua senyum, semua ketemu saling senyum. Pernah ribut di dunia udah lupa. Sampai sana lupa, nggak ada. Itu namanya surga. Kalau banyak berantem bukan surga dong. Susah lagi, bikin penjara lagi, ada polisi lagi. Sama sama dunia dong. Lain. Oh, kita bisa nginep, bisa tinggal di dalam air kok. Quran disebut jannat, surga, bawahnya sungai banyak, satu sungai entar selebar apa. Rasanya juga nggak tahu. Ada disebut di Quran, ada sungai dari khamr, dari whisky, ada sungai dari madu, ada sungai dari macam-macam. Sedikit, misal dari whisky-nya berapa persen, lainnya tuh air apa Allah nggak tahu. Jus-jus apa ada di situ, di air itu. Nikmat airnya itu. Kita bisa tinggal di air, bisa makan di air, ke ikan aja bisa, masa kita yang udah ke surga nggak bisa. Rabbuna kun fayakun. Bapak muda banget sana, 30-an, ibu juga 30-an. Bisa tinggal di udara. Sururum marfu'ah, tempat tidurnya ngapung di atas. Burung lewat kita minta jadi pesawat, naik kita jalan-jalan kemana mau, silakan. Apa mau dikasih sama Allah. Tinggal bisa di air, bisa tinggal di udara.
Nah itulah masa depan kita itu. Itu masa depan. Kepengen kan? Siapa yang nggak mau? Semua mau selamanya. Bagaimana caranya supaya bisa langsung ke surga? Bersihkan pikiran, bersihkan perasaan. Jangan dengerin ustadz yang ngajar kebencian, pasti salah. Tidak, itu bukan jalan ke surga. Alhamdulillah di masjid kita ini nggak ada itu. Semua ustadznya masya Allah baik. Di Rasil juga ustadznya baik semua itu. Dan itu semua mazhab ada di Rasil itu. Semua mazhab ada di situ. Tapi bersatu, saling sayang. Ada banyak. Wahabi ada banyak baik malah. Yang di situ baik semua. Wahabi yang baik itu Persis tuh. Dia ambil paham Wahabi tapi baik, santun, ibadah. Dia ngirim dai-dai ke Kalimantan. Ngirim juru dakwah anak-anak muda lulusan dari pesantren. Dikirim dakwah ke Kalimantan dari tahun 35 tahun yang lalu. Saya dulu sering dakwah kemari nih. Itu mobil saya suka jebrus itu tuh. Belum ada aspal di ujung aspal tuh ujung aspal. Gak ada aspal. Terus sampai ke situ Tambun, bukan Tambun, Bekasi lewat. Itu saya ketemu juru dakwah datang situ dari mana? Dari Muhammadiyah, dari Al Azhar. Ketemu, dia juga lagi dakwah, lagi mau bikin, dia hobinya bikin itu sekolah buat dakwah. Ketemu di sana di kampung apa itu? Lurahnya Bini 9, belum ada agama. Ketemu dari Muhammadiyah, dari Persis ada. Lagi dakwah. Dia banyak dikirim juru dakwah itu. Dia banyak kirim ke Kalimantan. Ada yang ke Irian juga ada. Alhamdulillah ya. Jadi banyak yang baik banyak juga. Umat Islam yang baik banyak. Yang Islamkan Indonesia bagian timur itu bisa bangun 1000 masjid lebih. Habib Al-Jufri itu di Palu. Sampai sekarang. Sampai Kirian dia dakwah itu. Pakai perahu zaman dulu. Iya, dia dagang. Dia ambil batik, tenun dari Solo, Jogja. Dia dagang di Makassar. Dia dapat uang, dia masuk ke hutan. Pakai kuda. Dia dakwah. Nah habis dakwah dia bikinin musola atau madrasah sekalian. Terus sampai 1000 lebih. Sampai nyebrang ke Kalimantan, ke Indonesia bagian timur semua dia yang Islamin. Udah meninggal. Tapi itunya yayasannya masih ada di Palu. Itu nama dia dipakai di lapangan udara Palu. Lapangan udara Habib Idrus ya salah, Idrus Al-Jufri ya. Ya alhamdulillah banyak orang baik, banyak kiai-kiai itu. Banyak itu kalau nggak salah kiai suka disebut tuh sering kiai yang saya ingat Kiai Aang apa nama itu? Kiai Aang apa? Cianjur. Aang apa? Itu banyak karomahnya itu. Banyak kejadian-kejadian aneh. Orang sebutnya karomah. Memang karomah di kitab disebut karomah di kitab-kitab fikih. Seperti Siti Maryam. Gini tepuk pohon kurma jatuh. Dia nabi bukan? Bukan, nggak ada nabi perempuan. Habis Siti Maryam ini disebut apa? Kalau di Indonesia yang begini disebut wali. Banyak keanehannya, punya anak nggak pakai bapak. Itu kalau mukjizat ke nabi, dia bukan mukjizat, dia dari Allah. Tapi dianya wali. Bahasa Indonesia disebut wali. Mau nyebut nama lain juga boleh, pokoknya kesayangan Allah lah. Ya kan? Tepuk ibu rame-rame nepuk pohon kurma nggak jatuh bu, dia usah jatuh buahnya atas izin Allah. Jadi orang-orang soleh wali-wali itu banyak, kiai-kiai juga yang wali banyak. Saya banyak kenal itu. Saya kalau pergi ke kota-kota saya cari kiai, mampir. Kiai Ilyas Ruhiyat tuh pernah mimpin NU tuh di Tasik, juga orang soleh. Ada pejuang di Abah Hanom juga udah meninggal. Abah Hanomnya wali itu. Tapi ini yang keturunan udah berubah. Kiai Mangli banyak, Kiai Mangli di Jogja itu. Saya lihat kalau jalan itu kayak nggak nyentuh ubin. Ini terakhir dia tuh baru meninggal di Jawa Tengah. Banyak. Yang soleh-soleh itu masa-masa lalu itu banyak. Aang Nuh, nah, itu yang di Cianjur Aang Nuh. Banyak tuh di YouTube diceritain karomahnya.
keajaiban-keajaibannya. Benar. Orangnya memang sudah begitu. Belum lama meninggalnya, belum lama juga. Artinya orang yang mendapat kelebihan dari Allah itu banyak. Itu lebih banyak yang nggak ketahuan, ngumpet. Tambah soleh, tambah ngumpet. Kalau yang pamer-pamer itu nggak ada. Itu sulap-sulapan itu. Bukan wali. Dia ngumpet kebanyakan. Banyak orang nggak kenal. Saya dari dulu suka kiai dulu. Kiai apa tuh? Mukti di Malang tuh. Wah, luar biasa itu. Banyak. Termasuk terakhir di Pasuruan tuh Kiai Hamid. Banyak itu. Banyak. Jadi kita lanjut ya. Jadi menghayati sholat itu pertama, rakaat pertama silahkan ingat-ingat dosa. Pasti khusyuk. Pikiran lain gak masuk. Jangan nginget dosa orang. Karena kita benci lagi sholat, astagfirullahaladzim. Ngereslah gitu pikiran. Pikiran mesti bening. Nanti pikirkan kebesaran Allah, kerahiman Allah, disayang sama Allah. Ya Allah, engkau sayang aku kurang bersyukur. Dan lagi sholat ingat ke situ, jadi nggak ingat barang lain. Itu Ustaz kalau lagi sholat, itu zikir. Di surat Toha, aqimis sholat, tali zikri. Dirikan sholat zikir padaku, ingat kepada Allah, ingat salah kita sama Allah, ingat kebesaran Allah. Bapak bisa soleh, ibu jadi soleha. Masih ngantuk datang ke sini. Siapa yang tuntun? Allah. Kenapa dituntun ke tempat baik? Karena disayang. Bukan disayang dikasih duit. Kalau gitu Cina semua yang disayang Allah sama Yahudi. Yahudi duitnya banyak. Bisa dikasih uang, bisa tidak, nggak masalah. Yang penting dituntun jadi soleh dan solihah. Itu keuntungan besar. Emang dulu hadir ke sini nggak ada ranjaunya? Ada. Bapak Ibu lompatin ranjaunya kan? Awas tuh Ustadz itu kafir. Kalau Ustadz yang begini kafir, yang beriman siapa? Jadi yang beriman yang mana? Apa yang tukang maki-maki orang, ngapirin orang itu yang beriman? Itu jelas tidak. Kalau dia beriman nggak berani, dia musuhin hamba Allah. Hati orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu kita hormatin. Dia makhluk Allah. Semut boleh nggak bunuh semut? Jangan. Hamba Allah. Nabi Sulaiman dengan rombongan tentaranya lagi jalan. Nabi Sulaiman dengar ada semut. Dia dengar suara binatang, suara hewan Nabi Sulaiman. Didengar semut lagi repot, ketakutan dengar suara kuda pasukan Nabi Sulaiman. Pada takut keinjek. Stop, kata Nabi Sulaiman. Stop. Ada semut, biar dia nyingkir dulu. Semut lagi ketakutan. Takut dipinjak sama kudanya. Semut dihormatin. Manusia bikinan siapa? Bikinan Allah. Orang kafir bikinan siapa? Jadi hamba Allah. Kalau nggak perang nggak boleh ganggu. Nah sekarang bukan lagi orang kafir, sesama Islam dikafirin, dimusuhin. Apa itu benar? Kenapa dia begitu? Karena dia ngikuti mazhab, bukan ngikutin Quran. Mazhab boleh, tapi tidak wajib. Semua pemimpin mazhab manusia biasa. Alim memang alim. Maka pendapatnya berbeda-beda. Mazhab Syafi'i saja berbeda banyak. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i di Irak lain. Ntar dia pindah ke Mesir, fatwanya lain lagi. Ada Rafi'i, ada Nawawi, banyak. Di dalam satu mazhab aja udah beda-beda. Kalau mau ngikutin begitu, nggak bisa. Ikutin Al-Quran. Boleh berpedoman kepada pendapat ulama, berpedoman. Saya ustadz misalnya, bukan belum sampai ke ulama, lebih rendah. Pendapat saya yang benar, ambil, yang nggak benar, tinggalin. Si manusia biasa. Dikasih akal mau lo buat apaan? Buat ngitung duit juga termasuk buat ngitung duit, dan untuk mikir mana benar mana salah. Jelas tuh, pikirin apa yang saya sampaikan benar apa enggak. Benar ikutin, enggak benar tinggalin. Saya manusia biasa, bisa benar bisa salah. Lanjut ya. Jadi pikirkan keagungan Allah, pikirkan kebesaran Allah, pikirkan kerahiman
Allah. Boleh diaduk yang mana dulu, boleh pilih saja. Dia Tuhan yang satu. Hanya dia satu-satunya Tuhanku. Satu-satunya yang menguasai alam. Semua yang ada dalam genggaman Allah. Itu pohon kayu nggak keluar rambutan, nggak keluar durian kalau tidak ditakdirkan Allah. Zalika takdirul azizil alim. Itu takdir Allah yang maha kuasa. Itu di surat Yasin. Alladzi khalaqa minasyajaril akhdari naro. Alladzi khalaqa, Tuhan yang menciptakan pohon batang kayu daunnya hijau. Di surat Yasin disebut daunnya hijau. Mikir. Nggak ada di kitab, mikir. Itu daun hijau, daun tuh hijau kenapa? Bisa nggak jawab? Ada air. Kalau nggak ada air, tidak hijau, kering. Nah, jadi Tuhan bilang apa? Naro. Itu pohon kayu itu ada daunnya hijau. Artinya itu pohon kayu mengandung air. Naro juga ada api di sebelahnya dari sinar matahari. Coba gesek-gesek kayu itu, keluar api nggak? Keluar api. Kok api sama air di tempat yang sama tidak berantem? Api tidak ngeringin air, airnya tidak madamkan api. Bekerja sama bikin pisang, bikin duku, bikin durian, bikin rambutan. Api dan air. Itu bahan buah itu dibakar dulu, dimatengin. Dimatenginnya di mana? Di daun. Itu dapurnya buah-buahan tuh di situ, dapurnya, kompornya itu. Sudah dibakar, balik lagi ke tempatnya. Kalau nangka di batang, kalau durian di cabang, yang enteng di ranting, cengkeh di ranting. Enteng. Itu kan suatu buatan yang luar biasa hebatnya. Siapa yang bikin tuh buah-buahan? Hah? Siapa? Kok gak ada suara sih? Allah. Kalau nyebut nama Allah kok malu. Coba yang kenceng, siapa yang bikin buah-buahan tuh? Alhamdulillah, Allah SWT. Apa kurang bukti? Ada kuasa Allah. Lihat pohon pisang. Itu yang berdiri bukan kayu. Kalau pohon lain, kayu. Pohon pisang apaan isinya? Yang berdiri air. Ada di pelepah. Coba peras pelepahnya. Jadi kecil, jadi tali dulu, tali dari pelepah pisang. Air berdiri, air sama apaan? Sinar matahari, api sama air bikin pisang, manis. Apinya manis nggak? Airnya juga nggak manis. Air berdiri, bikin pisang. Pisangnya soft, kayak orang mau sholat, soft, 2 baris. Rapi kan? Itu dibakarnya di mana? Di daun pisang. Kalau dibakar nggak matang, kalau nggak dibakar. Tadinya hijau. Di matahari jadi kuning warnanya, manis. Airnya habis nggak? Enggak, ada di buah pisang. Air sama api yang matengin. Coba mikir, ada nggak pabrik pisang? Hah? Amerika bisa bikin pabrik pisang? Ya enggak. Ada yang maha kuasa yang bikin, bukan di pabrik, di tanah. Hah? Dari tanah jadi durian, jadi rambutan, jadi anggur. Tanahnya sama. Mikir dong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus ya. Allah satu-satunya yang menguasai segala. Kayak tadi lagi sholat, ingat buah-buahan boleh, itu zikir. Sholat itu biangnya zikir. Zikir itu adanya di pikiran, bukan di bibir. Kaset bacaan zikir putar di kaset, bisa nggak? Bisa, berbunyi nggak? Berbunyi. Asmaul Husna bunyi nggak di kaset? Di HP. Dia berzikir nggak? Nggak, karena dia nggak pakai pikir. Kalau kita nggak pakai pikiran, nggak pakai perasaan, berzikir sama nggak sama HP? Nah, supaya nggak sama, pakai pikiran. Tadi berzikir pakai pikiran kan? Saya ajak mikir. Air berdiri, ada nggak air berdiri? Pohon pisang, coba tebang.
isinya air semua. Pelepahnya kecil. Saya tahu dulu pelepahnya diiris-iris, dipanjangin 2 meter, terus jemur, kering, udah gak ada airnya, tinggal serat, jadi tali. Dulu belum ada tali plastik. Dulu talinya dari pelepah pisang. Kuat. Lanjut. Saat-saat menghadap, rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Semua apa yang kita telan dari perut ibu sampai sekarang bikinan Allah. Semua yang kita minum bikinan Allah. Halaman 2 ya. Semua dari Allah. Udah berapa ton gula diminum, udah berapa ton daging dimakan, udah berapa ton nasi beras yang ditelan sampai sekarang. Semua itu pemberian Allah. Sudah bersyukur? Nah, di rakaat kedua bersyukur pada Allah. Allah suruh, kalau kamu bersyukur aku beri, aku tambahin. Bersyukur ntar dikasih nikmat yang lebih tinggi di akhirat. Bicara alhamdulillah, Tuhanku, pujaanku, tumpuan harapanku, aku menyadari bahwa masih terdapat sampah kebencian dalam pikiranku. Maka aku berusaha membuangnya. Buang sampah-sampah yang ada di otak, sampah benci, sampah dendam, sampah sombong, buang. Kemarin udah umum ya, rahasia umum, jadi kalau diceritain gak dosa karena sudah orang tahu. Ada kiai ilmunya banyak, punya pesantren, ya kan? Ada sampah masih di kepalanya, sampah agak sombong, apalagi baru dapat jabatan tinggi, sombong. Ada orang tukang teh, kan? Dikatain. Tapi ada, karena dia orang alim, begitu salah langsung sadar, langsung dia minta maaf. Berarti kesalahan orang itu jangan tidak abadi, jangan dibenci sampai sekarang. Dia salah, tapi dia walaupun berusaha tinggi langsung sadar, tobat, minta maaf sama tukang teh. Itu kan berarti dia udah buang sampah sombongnya, dibuang. Kalau belum dibuang nggak mau minta maaf, siapa dia? Siapa aku? Penasehat presiden, kan gitu. Hilang, dia mau minta maaf. Itu yang baik. Jadi insya Allah sekarang dia sudah baik, sudah buang satu sampah. Masih banyak sampah di sini nggak tahu urusan dia. Kalau kita urusin diri kita, masih banyak nggak sampah sini? Itu semua sampah, benci, dendam, sombong, kikir, semua sampah itu. Sampah kalau nggak dibuang busuk. Sampah dalam perut ada nggak? Ada. Kita makan apapun, kita makan terus jadi sampah. Terus sampahnya ditakdirkan keluar. Siapa yang mentakdirkan keluar sampahnya? Allah. Allah bikin kita udah diprogram, sisa makanan kita dikeluarin, berasa pengen keluarin. Kita yang keluarin apa bukan? Bukan. Siapa yang keluarin? Allah. Coba nggak dikeluarin, kuman, bakteri itu, kotoran, sampah di perut. Kalau nggak dikeluarin gimana? Rusak perut kita. Nah kalau sampahnya ada di otak, benci, sombong, ngapirin orang, ngapirin mazhab lain. Kok ditanya di mana kafirnya? Nggak tahu katanya. Loh kok beragama katanya sih? Beragama itu kalau Allah Ta'ala, firman Allah, sabda Nabi, ikut Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ada nggak Nabi ngajarin ngapirin orang? Nabi aja nggak pernah ngapirin orang. Di sebelahnya banyak orang kafir, munafik, pura-pura Islam banyak banget. Lihat di surat Al-Munafikun. Lagi mau pergi perang ngatain, turun ayat kamu kafir setelah beriman, surat At-Taubah. Tapi Nabi nggak pernah nyebut. Quran cuma nyebut orang kafir satu, Abu Lahab, belum mati sudah ditakdirkan masuk neraka. Abu Lahab doang. Nabi nggak pernah ngapirin. Orang kafir di sebelahnya banyak. Di Madinah ada, di Quran disebut di Madinah banyak yang kafir. Di Mekah apalagi. Bacalah itu. Duhai Tuhanku, aku tak mau rojiun. Rojiun apa? Rojiun artinya apa? Pulang kepada Allah. Aku tidak mau rojiun, kembali kepadamu dengan pikiran yang masih kotor, penyakit hati, najis di dalam jiwa, berperasaan iri, bernanah kebencian. Mau nggak? Nggak mau. Berarti kita nggak tahu meninggal besok kapan, ntar apa kapan. Dari sekarang kita bersihin pikiran. Ada yang mungkin kita benci satu saat,
kita ingat, maafin. Di satu sisi dia salah, mungkin di sisi lain dia lebih baik dari kita nggak tahu. Kalau dia banyak membantu orang, kan kita nggak tahu. Nah di situ kita obatin diri kita sendiri. Banyak orang soleh kita nggak tahu. Ini di masjidnya juga banyak yang soleh. Saya minta maaf, saya menyampaikan bukan ngajarin. Mungkin yang hadir lebih soleh dari saya banyak. Disitulah kita membersihkan pikiran dan perasaan kita. Tawadhu, rendah hati, rendah diri nggak boleh, rendah hati. Ya Allah, mohon tolong di halaman 3, belilah pikiran dan perasaanku dengan belayan pensucianmu yang dapat menghapus sampah-sampah kebencian dalam diriku. Ya Allah, hanya Engkau saja yang dapat menghapuskannya. Tidak ada yang bisa menghapuskan, membuang sampah-sampah dalam pikiranku dan perasaanku, hanya Engkau ya Allah. Bantulah aku, bantu aku untuk membersihkan diriku. Aku ingin menghadapmu dengan kolbun salim, seperti perintahmu dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Itu ada di bawah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita baca lagi. Ya Allah, aku sadar bahwa selama ini aku hanya sibuk merawat tubuhku saja. Berapa biaya ngurusin badan? Badannya sementara dipakai lagi hidup. Sudah itu kalau ruhnya udah keluar, badannya busuk, dipendam, dikubur di badan nih. Nah sekarang mana banyak ngerawat badan apa ngerawat jiwa? Otak dirawat nggak? Harus dirawat, dibersihin. Buang sampah-sampahnya itu, sampah benci, sampah dendam. Kadang kita bencinya sama orang dekat lagi. Kadang kita benci sama orang yang baik sama kita, itu yang aneh. Kadang kita dibenci sama orang yang kita sayang, yang kita bela. Sabar, itu ujian. Benar, suka dibenci sama orang yang kita sayang, nah itu ujian. Anaknya kita sayang kadang-kadang ngelawan. Sabar. Di Quran disebut fitnah itu ujianmu ada di dalam keluargamu. Istri dan anak-anakmu dipakai untuk nguji kesabaran. Sabar. Suami juga dan anak-anak itu objek ujian. Gak ada keduanya sabar. Kalau ingin disayang Allah, sabar. Jangan ngelawan, sabar saja. Mengalah tuh menang. Mengalah tuh bikin tenang. Kita ngamuk tambah susah, dosa lagi. Biar hati kita bersih, datang menghadap Allah bersih, gak pakai ikut pengadilan. Kalau bersih langsung ke surga, langsung, gak diadilin lagi, gak dipenjara lagi. Ya Allah, aku sadar bahwa selama ini aku sibuk merawat badanku saja, kurang merawat jiwaku, rohku. Ya Allah, kini aku berusaha muhasabah di hadapanmu. Ternyata terdapat banyak sampah yang terkumpul bersemayam dalam pikiran dan perasaanku. Ini lagi sholat boleh mikir kayak gini? Boleh. Itu zikir itu. Sholat tuh biangnya zikir. Yang gak pantas ngitung duit ada berapa, makan apa ntar. Terus bayangin sate segala macam. Lagi sholat. Buang dunia itu semua. Sampah. Lagi sholat nih. Kita salah. Ngaku sama Allah. Salah ya Allah. Bantu aku. Merasa bersalah. Terus berdoa, terus beristighfar. Di rakaat kedua, rakaat mana kek, pokoknya jangan lupa ingatan kepada Allah. Lagi sholat, cara ingatnya gimana? Suruh ingat tapi gak diajarin. Cara ingatnya pikir sendiri. Banyak salah gak sama Tuhan? Nah, waktu sholat ingat. Allah baik apa enggak? Waktu sholat ingat. Mau minta ampun sama Allah, minta ampun lagi sholat. Dalam hati semua itu. Yang dibaca yang wajib, baca Al-Fatihah dan surah. Ini semua dalam pikiran saja. Udah selesai sholatnya masih lama berdiri, boleh nggak nginget kayak gini? Boleh, zikir, tapi jangan pakai suara. Sholat tuh biangnya zikir. Padahal sudah menjadi keputusanmu ya Allah bahwa semua yang ada di dunia ini kelak tidak berguna lagi. Anak, harta semua sudah nggak berguna. Saat jiwa kembali kepadamu untuk mempertanggungjawabkan semua yang kulakukan di dunia sesuai pesanmu dalam kitab suci berikut ini. Ayo kita baca bareng. Halaman 3 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini 1 sama sebelah halaman 4 di atas.
Kita balik ke halaman 3. Kita hafalin ini ayat, kita baca 5 kali. Bareng, jangan ini pelit-pelit keluarin suara. Al-Quran, keluarin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 1. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suaranya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Terus berulang-ulang sampai hafal. Yauma la lagi tutup mata. Yauma la yaumala wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang punya surga siapa? Jadi yang berhak mengatur yang masuk surga siapa? Hanya Allah. Terus Allah ada bilang, yang penting kita itu masuk surga kalau punya amal besar. Nggak ada di Quran itu. Itu amal benar. Beramal bagus, emang besar. Itu bikin kolbun salim. Amal itu bikin kolbun salim. Bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga cuma satu. Bahwa diri kita itu suci dan bersih. Yang kembali kepada Allah belum ada badan. Ntar badan mau ke akhirat baru ada badan. Ini jiwa, ruh. Tapi ruh bentuknya gini. Seperti begini. Seperti film di TV ada nggak orang utuh bisa jalan segala bisa dipegang nggak? Nah sama, ntar kita di akhirat begitu, begini sudah, tapi nggak bisa dipegang, nggak ada materi. Nanti baru pakai badan belakangan, mau masuk surga neraka baru ada badan. Jadi apa? Syarat masuk surga menurut Tuhan yang punya surga apa? Kolbun. Untuk bisa kolbun salim ibadah. Gak bisa kolbun salim tanpa ibadah. Saya minta dihafal karena ini syarat. Syarat masuk surga kolbun salim. Bapak Ibu hafal kan barusan? Buat nyampein kepada yang lain. Bersihin hati. Ibadah yang banyak, baca Quran. Baca Quran ada nur, bisa bersihkan hati. Baca rotib, baca wirid, itu semua bagus. Di wirid, di rotib itu semua itu diambil dari Quran. Doa-doa dari nabi-nabi. Dari orang-orang soleh. Yang baik kita ambil, kenapa enggak? Rotib apa itu? Semua rotib baca itu. Semua itu sunnah. Dari sunnah diambil. Zikirnya itu memang wajib. Apalagi itu doanya doa pusaka. Yang ada di wirid rotib, doa pusaka dari atas, dari Nabi dan dari sahabat, dari keluarganya itu. Jadi wirid bagus. Ada wirid latif, ada rotib, hadat, atap, semua itu silahkan baca. Itu membersihkan hati. Sebelum mati kita mau apa? Mencapai kolbun salim. Kolbun salim. Masih ada waktu kan? Masih? Belum. Kemudian di bawahnya ayat, udah waktunya, masih ada. Wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, ketika wafat kumpulkan aku bersama bangsa abror. Siapa ini yang sudah abror? Artinya orang baik. Tapi ada ayat turun, kita minta dikumpulin bersama abror. Siapa yang dapat titel abror? Orang Islam. Lihat di surat Al-Insan. Nah, itu kita pakai Quran lagi. Di surat Al-Insan ini yang dapat titel abror 5 orang. Habis Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. 3 hari puasa tidak bisa buka puasa, makanannya ada yang orang miskin, ada anak yatim minta.
Sampai tengah malam udah terkapar, malaikat Jibril turun, malam ketiga itu udah terkapar, mana ya Rasulullah keluargamu, dicari semua udah pada rebah, lapar. Terus digendong sama Nabi, terus turun ayat tuh di surat Al-Insan. Ini cerita di Quran, bukan dongeng, cerita beneran tentang keluarga Nabi. Di dep, jarang dibuka. Akhirnya tanya putra-putri kita, siapa orang yang baik? Ibu Teresa. Karena beritanya Ibu Teresa itu bagi makan-makan orang miskin di kampung. Dia Kristen, dia pendeta, baik. Tapi Ibu Teresa digaji dan dia makan. Ini keluarga Nabi nggak ada yang gaji. Dia kasih makanan buat buka puasanya 3 hari. Dianya sendiri nggak makan. Ada orang lebih mulia dari itu. Sampai turun ayat dapat titel Abror. Ini di surah Al-Insan ada. Innal abroro lafi naim. Ini keluarga Abror nanti di akhirat hidup dalam kenikmatan. Dia bukan itu aja 3 hari nggak makan. Sebelumnya saya punya apa-apa dibagiin orang. Saya punya apa-apa dibagiin orang. Itu Siti Fatimah. Ada orang minta, dia udah nggak punya apa-apa, udah habis, nggak ada harta, nggak ada apa. Tinggal kalung satu-satunya. Nih jual aja makan duitnya, pakai buat makan duitnya. Ada sahabat ngintipin, diikutin tuh orang jual di mana dijual, udah jalan dibeli sama dia, dipulangin ke Siti Fatimah. Itu sahabat yang setia kepada keluarga Nabi itu. Dan ada sahabat juga yang musuhin keluarga Nabi, ada pura-pura Islam. Wah, begitu Nabi meninggal dimusuhin itu Fatimah itu. Yang penting saya ingin generasi muda Islam tuh tahu cerita-cerita tentang kisah-kisah sahabat keluarga Nabi, itu tahu bagaimana mereka tuh baiknya dulu tuh. Jadi dia cinta Islam, diajarin. Buka aja di surat Al-Insan ada deh di Quran, baca terjemahnya, baca. Ceritain ke anak-anak. Jadi dia kagum kepada orang Islam, bukan kagum ke sana. Orang awam juga kalau lihat siapa yang baik Ibu Teresa. Itu beritanya setiap hari mana-mana ada. Berita tentang keluarga Nabi nggak ada. Di dep sama Wahabi karena Wahabi itu benci sama keluarga Nabi. Di Quran aja dirubah. Demi Allah saya udah tahu. Satu ayat surat apa itu? La salakum ajra illa mawaddata fil qurba. Yang kencang lah. Surat apa? Yang kencang. Itu ada mic tuh. La asalukum ajroh illal mawaddata fil qurba. Di Quran ya Muhammad katakan kepada umat Islam, aku tidak mengharap balas apa-apa dari dakwahku ini, hanya kuharapkan cintailah keluargaku. Yang di atas, yang dimaksud yang di atas ya, bukan keturunan, ini zuriyah lain. Ini yang cerita keluarga Nabi yang hidup bersama Nabi, 5, Hasan, Husain, Fatimah dan Nabi. Itu terjemahnya ayat ini dirubah sekarang. Sudah dirubah kira-kira 25 tahun lalu. Tapi karena yang rubah ini dicetak di Saudi, Depak punya dirubah. Akhirnya di YouTube semua berubah. Coba surat apa? Akhirnya ayat itu dirubah kecuali mencintai kekeluargaan. Jadi keluarga mana saja. Padahal ayatnya pakai al. Mawaddata fil qurba. Al qurba ada al. Bahasa Arab kalau ada al itu sama dengan bahasa Inggris adanya de. Atau di bahasa Indonesia itu. Pergilah ke masjid itu. Masjid yang lain tidak. Nah itu kecuali mencintai keluarga itu. Keluarga yang sebab ayat sebelumnya Allah berbincang kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah aku tidak mengharap balas. Itu suara buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut keluarga berarti keluarga Nabi Muhammad yang diajak bicara. Dirubah mencintai kekeluargaan. Surat apa udah temu? Asyura betul. Ayat 23, tolong lihat Asyura 23. Catat. Boleh coret. Dimanapun coret. Bukan mencintai kekeluargaan, mencintai keluarga Nabi. Senali, Fatimah, Hasan, Husain itu dirubah. Di hadis ada, di akhir zaman akan dirubah.
yang dirubah tafsirnya. Itu padahal bukan beda pendapat, tidak, itu nahu. Itu ada kiai kita itu tahu nahu. Fil kurba, Ustaz, dalam nahu disebut apa? Ma'rifah kan? Ayat ma'rifah. Kalau nggak ada al, nakiroh. Ya. Al masjid. Kalau kita bilang al masjid, masjid ini. Kalau masjid saja nggak pakai al, masjid apa saja. Itu disebut al kurba. Kerabat itu, khusus kerabat Nabi yang hidup waktu itu. Tapi suka ditafsirin keturunannya, enggak, keturunan lain lagi. Itu ayat itu turun al-qurba, kerabat yang di rumah Nabi. 5 orang itu yang walihi keluarganya, wa tambahin wa sahbihi sahabatnya, wa zuriyati keturunannya. Tetap tambahan. Supaya jelas. Jadi kita minta mati dikumpulkan bersama keluarga Nabi. Wa tawaffana ma'al abror. Ada buka majelis taklim baru tuh di Pasar Minggu. Minta nama, saya kasih nama ma'al abror. Dari sekarang saja sudah bergabung sama abror. Tadi akhirat sama abror, amin. Dia kampung itu. Ya ayuhat nafsul mutmainnah, ini jiwa yang tenang. Ada jiwa yang ammarah, itu jahat. Ada jiwa yang lawama, ntar sholat, ntar enggak, bolak-balik. Tapi jiwa yang qalbun salim, mutmainnah, tenang, banyak zikir. Itu disambut waktu mati, dia udah qalbunnya salim, Allah sambut dengan kata-kata ini. Disambut Allah dengan firman-Nya ini. Ayo kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau enggak mati disambut sama Allah dengan kata-kata ini? Coba baca artinya. Wahai jiwa yang telah meraih ketenangan, engkau ridho dan pasrah kepadaku, maka pun Allah ridho kepadamu. Mau nggak diridoin Allah? Nah, kita dulu ridho sama Allah. Ridho ditakdirkan begini, ridho. Ditakdirkan rezeki seperti ini, ridho. Dikasih ujian-ujian, ridho. Kasih sakit, berobat tapi ridho. Sudah ada waktu belajar memahami Al-Quran, iya kan? Ada waktu belajar memahami Al-Quran. Makanya kita kumpul sekarang. Kita di sini belajar apa? Memahami Al-Quran. Terus disambut oleh fadkhuli fi jannati. Artinya apa? Bergabunglah. Sungguh Allah begitu sangat menyayangi kita, melebihi kasih sayang ibu bapak. Kasih sayang Allah jauh lebih tinggi sayang ibu bapak. Wadkhuli, kemudian masuklah ke dalam. Mau enggak Allah sambut pakai kata-kata ini nanti? Mau. Capai qalbun salim. Mulai bukan sombong, teman dekat lain, teman dagang lain, teman pengajian lain. Teman dekat, teman pengajian. Sama-sama berusaha bikin qalbun salim. Kalau satu datang, dengar enggak berita? Kan itu yang tinggal di sana bapak ibu tuh gini-gini. Ini ada panas ya, nggak hujan sekarang. Besok hujan mudah-mudahan ya. Alihkan ngomong lain. Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngerti. Menyelamatkan pikiran perasaan supaya qalbun salim. Dan kalau kita dengar kita masuk, sampah masuk. Udah dibersihin sampah, besok berhenti, bersihin lagi, masuk tiap hari. Bersihin terus. Air kotor di gelas, kita di debu nih, di tempat debu, banyak debu situ, taruh ada air kotor, kita buka kerannya, cuci kan, udah bersih, udah tutup enggak, buka terus, walaupun kecil buka terus, supaya kotorannya masuk keluar, masuk terus keluar. Ini bersihin, pikiran jangan sampai nyimpen kebencian. Fadkhuli fi ibadi, ini sambutan buat kita nanti. Baca deh ya, ini bagus sekali baca, banyak isinya doa-doa. Tuh di rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat keempat ada itu.
Cuman waktu kita udah tinggal sikit lah. Tinggal sikit di sini, tinggal sikit di dunia. Di dunia juga tinggal dikit. Itu tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi sudah keluar semua. Sudah. Tanda-tandanya di Mekah begini, di Mekah begini, udah. Maksiat-maksiat di dekat Masjidil Haram sudah ada. Ini di rakaat ketiga, ingat ini di rakaat keempat terus ada semua ya. Ada semua. Di rakaat keempat ingat kita mencinta Allah sebenar-benar cinta pada Allah. Tolong dibaca, boleh di copy, boleh dibagiin orang, dapat pahala besar. Biar orang tahu bahwa yang berguna di akhirat bukan mazhab, tapi qalbun salim. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa, silahkan, gak ada masalah, asal qalbun salim. Biar mazhabnya emas, otaknya kotor, gak masuk surga juga. Mau pakai sorban 4 juga, kalau hati kotor enggak juga, dicuci dulu. Yang dilihat apa sama Tuhan? Qalbu. Yang dinilai hati. Jelas tuh? Hati. Jadi kalau ada penceramah-penceramah ngajarin benci, diam aja, jangan didebat, diam, jangan ikutin. Ntar ikut kebenci lagi di sini. Bagaimana kalau banyak sampah? Itu manusia itu sampah, di otak ada sampah, buang. Sampah di perut dikeluarin nggak? Keluarin. Kalau nggak dikeluarin, sampah di otak kebawa ke akhirat, buang di dunia. Kalau perlu kurangin pergaulan. Kalau pergaulannya tempat ghibah, tempat nyeritain orang, nggak usah ikut. Sembuhkan dia, selamatin dia. Kalau kita nggak bisa selamat, malah kita ikut, mundur. Pilih bergaul dengan yang qalbun salim. Ya, insyaallah. Wassalamualaikum.